Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kediri kelas 231. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Dian Nur Rahmawati, dengan fasilitator Bapak Turmudi dan pengajar praktik Bu Rizka. Hari ini akan mempraktekkan kucing dengan model Tirta. Selanjutnya sebelah saya untuk memperkenalkan diri, Pak. Sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Pipit Agung Wibowo dari CGP Angkatan 11 Instansi SDN Jati Kabupaten Kediri. Untuk selanjutnya sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Febri Mahendra, CGP dari Kabupaten Kediri dengan fasil Bapak Turmudi dan pengajar praktek Ibu Kartika. Terima kasih. Selanjutnya kami lanjut ke praktek kucing dengan model Tirta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat sekali Dian. Bu Dian sendiri gimana? Punya kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak Agus. Oh iya Pak Agus, rencananya Bapak akan praktek coaching dengan menggunakan metode Tirta ya Pak Agus ya? Iya betul Bu Dian. Menggunakan model Tirta. Iya betul. Nah Pak Agus, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan penyamaan persepsi nih Pak Agus. Jadi terkait kucing yang digunakan Pak Agus dengan menggunakan metode Tirta, kira-kira target yang akan dicapai Pak Agus itu apa Pak Agus? Yang jelas target yang ingin saya capai ada 4 bagian. Yang pertama yaitu ingin menggali informasi tujuan utama dari kucing hari ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh kucing. Terus yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kucing. Dan yang terakhir 4, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh kucing. Oh begitu ya Pak Agus. Lalu kompetensi kucing apa yang hendak Pak Agus kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari kucing yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang kucing sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh kucing yang akan bisa menjadi solusi atas permasalahannya sendiri. Oh, ngoten ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak Agus. Iya. Bagaimana kompetensi yang dimiliki Pak Agus sendiri? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan kucing yang mampu menjadi pendengar yang baik. Itu yang pertama. Selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan kucing. Oh, ngoten ya Pak Agus. Mantap sekali ya Pak Agus. Iya, sudah sangat bagus, kompetensi yang ingin dicapainya juga sudah baik. Coach atau kucingnya, lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih nopo nih Pak Agus? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu kucing mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan kucing yang baik. Itu indikator yang ingin saya capai. Baiklah. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan pada saat nanti Pak Agus melakukan coaching dengan model Tirta diberikan kelancaran dan mencapai target yang akan direncanakan di Pak Agus. Yes, sama-sama Bu Dian. Jadi semoga nanti dalam coaching hari ini bisa tercapai apa yang kita harapkan. Monggo Pak Agus. Iya, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Pak Peti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Agus. Bagaimana kabar Pak Peti hari ini? Alhamdulillah baik Pak Agus. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini Pak? Tentunya saya baik dan sehat dan bahagia Pak.
Alhamdulillah. Ya langsung saja Pak Fredrik, kita mulai ya kegiatan ke coaching hari ini. Iya, siap Pak. Sebelum kita mulai Pak Fredrik, coba pandang Bapak dulu. Ya. Bagaimana perasaan Pak Fredrik menjelang sesi coaching hari ini? Ada hal khususkah yang ingin Pak Fredrik diskusikan dengan saya? Ya Pak, sebenarnya perasaan saya lagi kesal. Ya, ada sedikit permasalahan pada anak-anak. Sebenarnya bukan semua Pak, tapi beberapa anak-anak yang sering terlambat, bahkan Pak kadang nggak masuk juga. Sebenarnya juga nggak semua, tapi ada beberapa anak yang dalam pembelajaran saya itu sering lambat, nggak begitu. Baik Pak Fredrik, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin Pak Fredrik kita atau kita bahas lebih mendalam dalam sesi coaching hari ini? Ya Pak, tentunya saya ingin agar bagaimana mendapat solusi, agar bagaimana anak-anak yang sering nggak masuk itu bisa masuk, bagaimana penerapan saya ataupun cara-cara saya menangani anak. Masalah saya dalam cara menangani anak itu ada kekeliruan dari pembelajaran kok sampai-sampainya anak itu pada akhirnya kok sampai tidak masuk gitu. Padahal sebenarnya juga menurut saya ya enggak pintar-pintar anak-anak itu sebenarnya juga aktif dalam pembelajaran saya. Oh gitu. Iya. Terus gini Pak Fredrik, kita langsung apa tujuan yang ingin Pak Fredrik capai dari coaching hari ini? Pastinya tujuannya saya ingin mendapatkan solusi dari kita coaching hari ini Pak. Iya. Agar anak-anak saya itu bisa tertib, bisa disiplin, bisa masuk, bisa tidak terlambat saat mengikuti pelajaran saya. Terus kita lanjutkan untuk Pak Fredrik. Jadi apa definisi tujuan akhir yang Pak Fredrik inginkan dari coaching ini? Yang saya inginkan mendapatkan jawaban ataupun mungkin ide-ide atau solusi yang bisa saya terapkan pada anak-anak Pak. Dengan mungkin apa saya itu mengajar terlalu monoton ataupun mungkin saya ada tidak sadar saya itu mungkin terlalu banyak bicara atau terlalu banyak bercerita gitu. Mungkin kan jadinya nanti anak-anak itu sedikit banyak pasti dia merasa oh apa begitu ngajarnya terlalu monoton, nggak asik, nggak seru. Mas penting saya di sini aja dulu, di kantin dulu. Mungkin kok kayaknya apa seperti itu gitu Pak. Kadang makanya saya itu gimana ya, saya akhirnya ya kesal juga dengan anak-anak itu. Kalau saya setiap hari juga sudah mengajari anak-anak disiplin tepat waktu, misalnya di saat senam, di saat pembelajaran saya itu sering bagus. Jadi ada sekitar 3 anak yang dalam pembelajaran saya itu sering terlambat. Akhirnya ya itu memang anak itu atau apa tim atau mungkin teman apa ya circle-nya biasanya sekarang itu mungkin seperti itu. Gimana? Apa itu anaknya itu satu kelas atau tiap kelas mungkin kelas 4, 5 atau 6 ada satu-satu tiap anak yang dalam mungkin pembelajaran kurang begitu aktif gitu Pak? Sebenarnya ada beberapa Pak, tapi yang saya ceritakan ini adalah kelas 5. Oh yang kelas 5 ya? Jadi mungkin apa sudah merasa besar, merasa kelas tinggi, merasa yaitu adik-adiknya sudah banyak. Jadi itu dianya itu terlalu kayak meremehkan gitu. Jadi misal saya itu mengajar agak meremehkan, bicara sendiri, terus tidak bisa fokus. Jadi seperti itu. Yang paling parah itu yaitu sering terlambat di dalam pembelajaran saya. Sudah
pemanasan sudah hampir dimulai pembelajaran, dia baru datang. Iya. Terus kadang juga dia itu malah nggak hadir dalam pembelajaran saya. Ya mohon maaf Pak Brik, sebelum dilanjutkan saya mau tanya, mungkin keterlambatan apa tadi si anak ya beberapa anak mungkin dalam waktu berganti pakaian agak terlalu lama, terus mungkin beli jajan dulu di kantin apa yang membuat datanya terlambat itu Pak, kemungkinan Kayaknya iya kayaknya itu dianya itu setelah selesai senam itu Iya. tidak langsung berganti pakaian, jadi dia itu kayaknya ngobrol-ngobrol dulu, temannya sudah berganti pakaian olahraga, dianya itu masih mampir ke kantin dulu, kayaknya kok seperti itu kayaknya. Jadi gimana ya, apa ya itu, apa mungkin memang malas mengikuti pelajaran olahraga, atau mungkin ada hal karena mungkin marah dengan saya, ataupun apa ya, pernah saya memang sebelumnya sudah pernah saya panggil, jadi saya ajak berbicara. Makanya sih memang di rumah itu kegiatannya membantu orang tua, itu membuat itu lupuk itu loh Pak. oh betul. Iya, jadi di daerah saya, sekolah saya itu kan memang banyak yang jualan kerupuk. Jadi itu apa ya, sering membantu di saat malam, akhirnya mungkin jadi terlambatnya itu bukan hanya pas waktu pelajaran Pak. Itu kadang-kadang ya meskipun kebanyakan itu di waktu dia itu pelajaran, tapi kadang juga pernah datangnya nggak ikut senam, gitu kan, tapi langsung lambatnya itu pas waktu pelajaran. Iya. Di pelajaran yang lain nggak pernah telat ya, selalu tepat waktu gitu anak tersebut ya. Ya untuk itu saya memang belum berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, misalnya berkelas atau guru makal yang lain, itu saya memang belum berkomunikasi. Iya. Ya mohon maaf Pak Brik, kalau di pembelajaran Pak Brik kan mengajarkan BJOK, Iya. kan banyak apa itu prakteknya di luar. Iya. Yang jelas kalau pembelajaran BJOK itu kan anak tersebut harus paling tidak makan dulu. Mungkin dia dari rumah apa belum makan, terus dia untuk mengisi tenaga lah. Paling tidak kan pembelajaran BJOK itu kan membutuhkan tenaga yang ekstra kuat. Apa mungkin gitu Pak Brik? Iya, Untuk muridnya itu. Iya. Pernah saya tanya, memang kalau dari rumah itu semisal sudah datang yang terlambat pelajaran itu, dianya itu memang belum sarapan. Oh. Nanti kok jadinya kok selalu berkali-kali. Padahal juga sering saya ingatkan bahwasanya kalau memang kalian mau mengikuti pelajaran olahraga itu malam 1, jangan tidur begadang. 2, sarapan dulu di saat berangkat. Jadi saat olahraga nanti kalian bisa mengikuti dengan tepat waktu, nggak sampai terlambat. Tapi kenyataannya malah merekanya itu yang sekitar 3 anak itu selalu mampir ke kantin dulu. Iya, padahal kan sudah selalu sering-sering saya ingatkan itu biar kalian lebih disiplin. Jadi gini Pak Budi, mungkin Pak Pati kan sekali kan melihat anak kok di absen belum ada waktu itu. Terus Pak Pati kan yang jelas itu kan masuk ke kantin. Iya. Anaknya itu memang betul-betul makan atau memang ngobrol di situ sama temannya? Kalau yang terakhir itu benar-benar makan, Pak. Oh gitu. Iya, benar. Iya, benar-benar makan yang terakhir. Jadi yang terakhir saya waktu ke kantin itu, yang sebelumnya memang dia itu malah lari Pak, malah lari terus keluar sekolahan terus nggak kembali lagi. Wah itu ya. Iya. Jadi informasi Iya. Sebenarnya nggak semua ya, 3 anak itu. Cuma 3 anak Iya, itu yang iya. paling sulit ditata. Iya. Terus lanjut Pak Budi. Iya. Apa ukuran keberhasilan yang Pak Patrick inginkan dari sanksi kucing kali ini? Nah yang pasti saya itu mendapatkan solusi Pak Bu, mendapatkan jawaban, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Juga saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua mereka. Iya. Rasanya
dimanapun kalau kita sebagai guru itu kita bertindak sendiri itu kita tidak mampu, Pak. Karena yang jelas gitu. iya, kita itu terbatas oleh waktu, Pak. Jadi nggak mungkin kita bisa mengontrol anak-anak setiap jamnya, itu tidak mungkin. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan wali murid. Jadi mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan yang pertama KS, rekan sejawat, guru-guru yang lain, bahkan ke orang tua. Ya kalau memungkinkan mungkin komite mungkin ada masukan untuk bagaimana agar anak itu di saat di sekolah banyak warga sekitar juga itu bisa mengingatkan agar lebih tertib lagi. Jadi untuk target ukuran keberhasilan Pak Badruk itu adalah untuk mencari solusi bagaimana cara menangani anak tersebut dengan cara tadi berdiskusi yang jelas kan dengan kepala sekolah atau mungkin teman sejawat atau orang tua wali murid itu sendiri Pak Badruk. Ya. Terus dari tahapan coaching hari ini kan kita menggunakan Tirta Pak Badruk ya. Terus selanjutnya identifikasi Pak Badruk. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Lantas apa yang membuat Pak Badruk merasa bahwa siswa di lembaga Pak Badruk tidak bisa mengikuti pembelajaran Pak Badruk dengan mulai dari awal sampai akhir? Itu bagi karena kayaknya ya karena mungkin malas ataupun marah dengan saya ataupun mereka kayaknya itu merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan atau merasa mungkin kecewa karena sudah pernah saya panggil untuk berkomunikasi itu mungkin ada kata-kata saya yang mungkin menyakiti mereka mungkin. Lalu bagaimana dengan situasi dan kondisi saat itu Pak di lembaga Panjenengan? Terus cara menghadapi situasi kayak kondisi itu gimana Pak Badruk cara mengatasinya? Kalau kondisi sekolah saya, kalau menurut saya kalau saat kelasnya itu lengkap Pak Bu. Untuk sumber daya manusianya, Bapak Ibu guru dan juga KS itu juga kalau saya mendukung, menurut saya juga mendukung saya, semuanya mendukung. Yaitu mungkin ya perlu pendalaman lagi, saya perlu berkolaborasi lebih lagi dengan orang tua, dengan rekan sejawat, dengan yang lain, dan mungkin saya akan memberikan konseling mandiri untuk anak-anak yang kurang tertib itu Pak. Karena mungkin di saat setelah jam pelajaran olahraga kan nanti saya bisa ngobrol-ngobrol lah, ya mungkin apa masalahnya dia kok nggak ikut pelajaran saya, apa sakit hati dengan saya, mungkin kok itu yang saya pikirkan. Jadi solusinya yang jelas ada pendekatan yang lebih ya Pak Badruk ya. Setelah jam-jam pembelajaran terus anaknya dipanggil di ruang 3 atau ruangnya Pak Badruk sendiri, ada pendekatan yang khusus gitu ya. Ya, insya Allah ya itu Pak Badruk yang saya menangankan. Jadi ya pertama itu saya panggil nanti anak-anaknya itu karena di sekolah kan ya, kalau sekolah SD itu kan memang nggak ada guru BK ya Pak. Iya. Jadi guru BCUK itu kan sekaligus memang ngerangkap sebagai BK juga, ya kadang guru agama, kadang guru kelas kalau mungkin ada halangan teman-teman itu. Ya memang kita harus selalu bekerja sama Pak Bu, dan bagaimanapun ya memang kedekatan kita dengan anak itu memang ya harus kita maksimalkan. Jadi ya kita harus berkolaborasi dengan teman juga, dan juga yang paling penting itu orang tua. Jadi mungkin yang akan selanjutnya itu saya akan memanggil, mungkin kalau orang tuanya mungkin nggak ada kesempatan, nanti saya ingin ngobrol-ngobrol dengan orang tua kenapa kok anak-anaknya sampai bisa terlambat, kurang sarapan, mungkin nanti ada solusi dari teman-teman yang lain atau dari guru yang lain. Memang betul Pak Badruk. Guru olahraga di lembaga atau guru lembaga di SD itu kan nggak ada gurunya. Yang jelas kan apa itu guru olahraga kan merangkap. Kadang betul yang Pak Badruk sampaikan, kadang jadi
guru agama, kadang jadi pegawai kesehatan atau UKS itu ada di temannya Pak Patrick mungkin. Itu di satu kecamatan namanya Pak Wibowo di Jati itu memang itu semuanya itu berangkat sama Pak Wibowo. Kita tahu itu. Jadi kan memangnya harus merangkap dulu juga multi. Harus siap. Terus selanjutnya Pak Bagus dalam tahapan cerita berikutnya adalah rencana aksi. Jadi sekarang kita merancang rencana aksi. Jadi rencana aksi apa yang Pak Bagus mau lakukan kalau sekarang? Yang pertama yang saya pikirkan, yang akan saya rencanakan masuk yaitu satu, saya akan koordinasi dulu. Takutnya nanti kalau nggak koordinasi kita yang salah. Iya. Itu ada yang buat salah-salah dulu rakyat. Rata-rata. Jadi nggak usah pertama kaget saya itu banyak. koordinasi dulu dengan AS ya dan teman-teman. Setelah itu saya mau ingin coba berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya. Dan nanti mungkin sebelum itu saya berkomunikasi dengan anak, saya panggil dulu anak-anak itu. Jadi saya tanya kenapa kok nggak gimana ya, kok sering berhubungan, sering nggak sarapan. Jadi di rumah itu memang belum ada sarapan dan saya juga belum tahu tuh Pak. Jadi ya gimana ya, kita di desa itu kan banyak yang kegiatannya di sawah, kadang kebun, kadang mereka berangkatnya pagi. Ya, mereka mungkin belum sempat memperhatikan anak-anaknya, belum siapkan sarapan. Menurut saya itu saya masih meraba-raba memang. Jadi ya langkah saya yang pertama tadi ya langsung saya koordinasi dengan KS, nanti orang tuanya saya panggil dan anak-anak juga saya ajak bicara dulu sebelumnya. Bagus sekali Pak Bagus. Saya kira sangat setuju karena apa? Kita tidak boleh tidak melibatkan kepala sekolah kalau ada permasalahan apapun belum ada. Itu yang pertama. Kita tetap koordinasi diskusi gimana cara pemecahan yang terbaik dan solusi yang terbaik bagi kita sebagai guru PJOK. Guru yang multi, yang bisa merangkap semuanya, guru PJOK. PJOK Pak Bagus ya. Bangga, jenengan patut berbangga. Ya, saya selalu bangga. Ya, dengan panjenengan sebagai guru PJOK. Iya Pak Brik, semangat gitu. Ya, jangan gunakan masalah itu sebagai jenengan untuk para semangat, tetap semangat. Terus untuk rencana selanjutnya Pak Brik tanggung jawab. Sekarang tanggung jawab apa atau komitmen apa dari Pak Brik terhadap rencana aksi yang sudah dibuat Pak Brik di sini? Ya kemungkinan yang saya akan laksanakan dan di dekat-dekat ini itu tadi Pak Bu, setelah berkoordinasi dengan KS, dengan rekan sejawat, mungkin saya juga akan melibatkan warga sekitar, karena yang paling dekat dengan SD itu kan juga bisa mengawasi juga, bisa ikut bagaimana ya, ada anak-anak itu ya memang nyebrang, keluar sekolah nggak izin, dan kita ya kadang nggak tahu tuh Pak. Itu kan ya juga membuat kita harus lebih berkoordinasi lagi, bekerja sama dengan sekitar, dengan orang tua, dan kalau memungkinkan nanti saya akan koordinasi dengan komite juga Pak, sebagai perwakilan dari masyarakat. Yang jelas kita libatkan untuk warga sekitar ya. Kadang pembelajaran PJOK itu anak-anak yang nyolot aku di Pak Brik. Iya, kebanyakan yang gitu. Nyolot akhirnya nggak kembali sudah sekolahnya sudah tutup gitu ya. Kebanyakan gitu. Iya. Terus lalu siapa dan apa yang dapat membantu Pak Bagus dalam menjaga komitmen Pak Bagus itu sendiri? Ya saya akan selalu konsisten, saya akan selalu berkolaborasi agar saya selalu diingatkan oleh teman-teman dengan apa yang menjadi konsisten saya, apa yang menjadi rencana saya, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Terus gini Pak, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Tindak lanjutnya.
Ya lanjut, saya akan segera mungkin berkoordinasi dengan beliau dengan agar masalah ini segera tercapai, juga segera menemukan solusi, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Udrit dari coaching hari ini. Yang jelas Pak Udrit sudah menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan Pak Udrit yang sendiri. Ya. Jadi semoga permasalahan Pak Udrit dalam menangani peserta didik bisa teratasi semua dan diselesaikan bersama anak-anak sendiri. Amin. Ya, jangan nanti kalau ada permasalahan lagi jangan lupa cari Pak Udrit. Ya. Terima kasih Pak. Ya, waktunya. Ya, sama-sama Pak Udrit. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nggih Pak Agus, setelah tadi Pak Agus melakukan observer dengan coaching, apa yang Pak Agus lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita tadi Pak Agus? Oh itu, ya, terima kasih. Yang saya lakukan adalah saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dan pernyataan coach tersebut. Oh, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching tadi, Pak? Silakan, ya. Untuk menurut saya, secara keseluruhan proses coaching Pak Agus dengan menggunakan metode Tirta tadi sudah berjalan dengan baik, luar biasa. Beberapa kali Pak Agus juga menangkap kata kunci dari pernyataan kucing, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan dan membuat kuci itu menjadi terbuka untuk sharing dengan Pak Agus. Kemudian menurut Pak Agus, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Pak Agus? Untuk selanjutnya saya akan melakukan percakapan atau berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coach tersebut. Oh iya. Itu dia. Baik, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan, Budi. Tapi nanti segera mungkinlah saya akan tindak lanjut. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah mempraktekkan coaching dengan mode Tirta, dan terima kasih atas kesediaannya Bapak untuk melakukan percakapan ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Indra kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak Bu. Bagaimana kabar Pak Bu sendiri? Tentunya sehat juga Pak Indra. Oh iya, Pak Indra rencananya Bapak akan praktek coaching dengan model Tirta ya? Iya betul Pak, praktek coaching model Tirta. Nah Pak Indra, Pak Bedrik, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan persepsi dulu ya Pak Bedrik ya. Terkait untuk besok, saya mau tahu dari Pak Bedrik selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching tersebut, Pak Bu. Dan ini diantaranya yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh gitu Pak Bedrik ya? Benar Pak Bu. Kompetensi coaching apa yang hendak Pak Badri kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkannya adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching,
yang bisa membuat solusi atas pertanyaan yang coach sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Selanjutnya Pak Febri, bagian mana dari kompetensi Pak Febri sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching Pak Bu, yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching Pak Bu. Mantap Pak Febri. Sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapai Pak Febri untuk coach maupun untuk coach. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih Pak Febri apa? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah Pak Febri, terima kasih Pak Febri. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan Pak Febri. Ya, sama-sama Pak Bu. Sekian dulu Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Febri. Pak Febri pripun kabar Pak Febri? Alhamdulillah baik Bu. Bu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi ada yang sedikit kurang baik Pak di hati saya Pak. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan memang dari tadi Bu terlihat murung dan nampak kesal kayaknya. Itu dia Pak Febri. Kalau Pak Febri punya waktu, saya boleh sharing dengan Pak Febri tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Febri. Kebetulan saya ada waktu Bu, saya sudah selesai mengajar, jadi saya ini kosong, boleh Bu silakan monggo. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Bingung Pak Febri gimana ya mau mulainya. Ya mungkin Ibu bisa cerita apa yang Ibu perlukan sekarang. Saya itu bingung Pak Febri. Setiap kali saya itu mengajar di kelas, beberapa siswa saya itu khususnya itu ya, terkhusus di kelas 11 PKJ 1 itu kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan Pak Febri. Maksudnya itu berarti anak-anak saat dengan ngasih materi kurang memperhatikan itu gitu. Mereka itu kadang ya asik sendiri, ngobrol, main HP, kurang kondusif lah Pak di pembelajaran saya. Jadi saya sangat kesal akhirnya Pak. Soalnya itu berulang-ulang, tidak hanya sekali, dua kali, itu beberapa kali, dan di kelas itu saja. Kelas lain aman Pak. Mungkin bisa yang lebih lanjut lagi ceritanya lebih spesifik, maksudnya semua anak yang seperti itu atau hanya beberapa anak atau mungkin di saat pembelajaran itu saja atau mungkin juga pembelajaran yang lain. Untuk semua atau beberapanya itu hanya beberapa Pak sebenarnya. Tapi jika ada beberapa anak itu yang cuek, terus main HP sendiri, akhirnya kan teman yang lain juga ikut-ikutan loh Pak. Akhirnya juga kurang memperhatikan di saat saya itu menjelaskan tentang materi pembelajaran saya. Padahal materi pembelajaran saya itu saya kan mengajar kejuruan ya Pak, produktif. Jika anak itu tidak memahami atau tidak melihat step saya satu kali aja, mereka itu akan kesulitan Pak, kesulitan untuk menerapkan. Jadi memang pembelajarannya itu kontinu berurutan. Jadi saya pengennya itu mereka bisa memperhatikan dengan seksama apa yang saya jelaskan, supaya pas waktu praktikum mereka bisa mengikuti dan bisa menyelesaikan pembelajarannya. Iya. Nah, jadi menurut Ibu, Gerhat sekarang tujuannya untuk apa nih?
Ya, saya itu tujuannya mau konsultasi sharing dengan Pak Febri. Siapa tahu saya bisa mencari solusi atau ide-ide dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, terutama pada peserta didik saya kelas 11 TKJ 3 yang saat pembelajaran itu saya rasa mereka kok tidak tertarik gitu loh Pak. Jadi mereka mencari kesenangan sendiri dengan main HP, dengan ngobrol seperti itu. Ya, mudah-mudahan obrolan sini nanti dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi, Bu. Terus sekarang yang saya pikirkan, kalau seperti itu kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Hambatan saya itu mungkin saya kurangnya mempersiapkan materi. Jadi materi yang saya sampaikan kurang menarik bagi mereka, kurang interaktif. Jadi mereka tidak bisa fokus, mereka asik sendiri di dunianya masing-masing karena memang kalau anak SMK kan boleh memakai HP, membawa HP. Ya, jadi sekarang itu kan gadget itu pengaruhnya juga luar biasa, Bapak. Jadi kayak kalau nggak bawa atau nggak menyalakan HP itu kayaknya mungkin separuh semangat mereka itu hilang, seperti itu. Jadi saya pengen hambatan-hambatan yang ada di kelas saya itu bisa terselesaikan, bisa saya gali terus rencana yang akan saya lakukan ke depannya supaya mereka itu bisa kondusif, bisa fokus terhadap pembelajaran saya. Jadi menurut Ibu, di kelas Ibu yang Ibu ajar itu anak-anaknya kurang perhatian, tidak bisa fokus, bahkan ada yang bermain HP sendiri seperti itu. Terus mungkin kalau di rumah Bu itu memang tidurnya terlalu malam atau mungkin begadang, adakah sebab lain-lain maksudnya? Kalau anak seusia anak SMK itu yang jelas pasti mereka itu tidurnya malam-malam ya Pak. Beberapa anak itu saya ajak, saya tanyain waktu itu juga saya takut kenapa kok bisa seperti ini. Pas waktu pembelajaran itu lemas, mungkin ngantuk, nggak kondusif atau main HP sendiri. Apakah pembelajaran saya itu membosankan? Ya ada banyak faktor Pak. Jadi yang pertama memang dari eksternal dari anak itu di rumah seperti apa kegiatannya. Terus yang kedua mungkin juga metode pembelajaran yang saya gunakan itu kurang pas saya terapkan di kelas itu Pak. Karena memang hanya di kelas itu, untuk kelas 11 yang lain itu aman. Mereka itu fokus memperhatikan karena minatnya mungkin ya Pak. Tapi kalau yang ini kok metode pembelajaran saya itu kurang menarik minat. Jadi bawaannya itu aras-arasan membosankan, aras-arasan wes padahal ya itu tadi Pak, kalau satu step saja mereka nggak ngikutin pembelajaran saya itu nggak akan lancar. Pas waktu praktek mengajarkan job sheet itu pasti mereka juga tidak akan lancar. Pelajaran matematika agak ribet juga sih Pak, karena maksudnya kan mesin sistem jadi nggak nampak harus ikuti step gitu. Kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana ya? Kalau menurut saya yang saya lakukan tetap saya harus introspeksi diri juga, apakah kesalahan ada di saya atau di siswa saya. Tapi itu hanya memang kelas mereka atau metode pembelajaran yang saya gunakan itu memang kurang pas. Jadi saya harus mengubah metode pembelajaran khususnya di kelas 11 TKJ itu yang lebih variatif lagi supaya anak-anak itu lebih tertarik Pak dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu. Lalu
perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya? Yang jelas, pertama saya akan menyusun ulang Pak rencana pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, karena tidak pas tadi nih Pak, sesuai tujuan pembelajaran dengan mungkin dengan model atau metode lain yang lebih tepat lagi. Mungkin nanti saya juga bisa menerapkan beberapa metode diskusi, permainan, dan memang anak-anak kalau TKJ itu yang saya amati semakin mereka kayak game permainan itu sering mereka gunakan gitu Pak. Jadi saya harus mencoba menarik perhatiannya mereka itu lewat permainan itu. Bisa saya lakukan seperti itu. Karena kayaknya kalau menurut saya itu kan memang anak SMK itu butuh yang menantang gitu ya. Kalau monoton cuma materi kayaknya memang kurang ya kayaknya. Betul sekali. Menurut Ibu bagaimana itu? Untuk menantangnya kalau kurang menantang memang benar Pak. Tapi kalau terlalu menantang juga mereka itu lemah Pak juga. Jadi gampang putus asa juga. Saya juga harus membangun semangat, ayo dorong terus setiap hari, memotivasi juga. Mungkin saya juga akan membuat, sebenarnya di awal pembelajaran itu sudah saya buat kesepakatan kelas kan Pak, bersama-sama. Jadi aturan apa, seperti tadi kan karena tidak kondusif, mungkin anak-anak itu di kesepakatan kelas kan sudah dibuat bahwa tidak boleh membawa HP, menyalakan HP sebelum ada instruksi dari gurunya, seperti itu, atau tidak boleh mengobrol sendiri. Sebenarnya di kesepakatan kelas sudah ada, tapi memang saya mungkin kurang konsisten dan kurang kerjasama lagi dengan anak-anak di kelas tersebut. Jadi yang lain itu ya udah acuh gitu loh Pak. Jadi nggak ikut mengingatkan juga. Menurut Ibu sekarang metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran itu tersebut? Saya mungkin akan mencoba dua metode Pak, discovery learning dan project based learning. Jadi nanti di discovery learning itu saya akan menggunakan metode diskusi, terus ada permainan. Mungkin untuk yang project based learning jelas kalau project saya akan kasih proyek studi kasus, terus kemudian mereka akan saya bentuk kelompok kecil. Jadi jangan banyak-banyak Pak. Kalau anak sekarang itu kalau terlalu banyak juga hanya numpang nama. Saya tahu itu. Jadi yang ngerjakan biasanya satu anak aja, yang lain itu pokoknya dikumpulkan seperti itu. Jadi mungkin maksimal bisa tiga anak, minimal 2 anak yang mungkin berkelompokan. Karena kalau kerja itu pasti ada tim kan Pak di dunia nyata, dan anak-anak SMK itu kan dicetak untuk mempersiapkan diri di dunia nyata setelah lulus ini. Jadi bagaimana mereka itu kerja tim, bisa baik, bisa mengkondisikan bagian-bagiannya apa saja. Jadi kalau dia itu yang kerja satu, yang lain enggak, berarti kerja timnya itu belum maksimal juga. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencana Ibu Dian? Untuk di kelas nanti saya akan mencoba menggunakan media sosial yang update Pak, seperti Instagram, YouTube, TikTok. Pembelajaran demonstrasinya mungkin dari situ. Jadi kan mereka delok TikTok karena memang sudah familiar kan dengan TikTok. Kan juga oke, kalau mau buat proyeknya TikTok juga gak masalah, misalkan hasilnya dengan TikTok. Karena memang kesiapan daya belajar anak kan juga beda-beda nih Pak. Minatnya apa, bakatnya apa juga, itu saya yang memang harus observasi itu. Saya harus sebelumnya mengakses, mendiagnosis tentang kebutuhan minat dan daya belajar siswa tersebut. Lebih bersemangat nanti. Menurut saya sudah bagus sekali Bu.
dengan rencana-rencana Ibu seperti membentuk kelompok kecil tadi, seperti membuat media-media yang online, yang lebih ke anak-anak, Kekinian iya, untuk anak-anak SMK itu lebih menarik. Itu saya sangat setuju. Terus selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal ya yang mendasarinya atau yang akan Ibu lakukan? Karena untuk demonstrasinya yang sudah saya sampaikan tadi ada bisa melewat dengan media sosial, sedangkan kelompok yang untuk proyeknya mereka bisa menyampaikan atau ada gelar karya, mungkin ada diskusi atau pertukaran dari kelompok lain, bagaimana kelompok ini, jadi mereka ada persaingan, terus kemudian saya juga akan memetakan siswa saya itu sesuai dengan kesiapan belajar mereka, sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alam mereka masing-masing. Karena memang real kan Pak, jadi boleh kalau kamu memang di rumahmu itu kegiatan atau kegiatannya ini yang kamu sukai, berarti kamu boleh mengimplementasikan seperti kegiatan itu. Seperti itu, yang penting positif dan tujuan pembelajaran sebagai seorang pendidik itu adalah bisa membuat anak-anak itu nyaman saat pembelajaran, terus memperoleh kesenangan setinggi-tingginya gitu Pak, sesuai dengan yang diajarkan di CGP gitu Pak. Memang sedikit banyaknya saya juga menerapkan apa yang sudah saya terima Pak, seperti pembelajaran diferensiasi, terus kemudian keterampilan mengelola sosial emosional. Jadi ini mungkin salah satu tantangan bagi saya. Ada beberapa anak di kelas saya seperti 11 TKJ 1, TKJ 3 tadi, kenapa kok tidak kondusif, beberapa anak tidak kondusif, sehingga menyebabkan satu kelas itu tidak fokus semuanya. Kemungkinan mungkin pengaruh dari luar belum menanyakan Bu ya, untuk siapa mungkin kerjasama dengan guru-guru yang lain belum Bu ya? Belum. Kalau di luar apakah 11 TKJ itu juga seperti itu di pelajaran lain, saya masih belum proses juga. Tapi memang kalau metode yang saya gunakan mungkin memang harus diulang Pak di kelas 11 TKJ, karena yaitu tadi mungkin gaya belajar mereka itu yang nggak pas saya gunakan. Benar Bu, memang sekarang itu anak-anak itu juga hampir kebanyakan itu ya seperti itu, terutama SMK. Karena saya sendiri juga SMK, jadi ya di rumah kalau nggak disuruh kerjakan ya nggak jalan. Kayaknya ya memang kita benar-benar harus menuntun agar ngerti, agar tahu, itu kita saling memberi masukan aja Bu. Itu kan ya gimana lagi, memang ya harus kita menuntunnya, benar-benar menuntun bahwasanya ini satu untuk nyapu tempat sampah, ini tempatnya sampah. Kalau kebanyakan memang anak sekarang itu kalau enggak kita suruh kan memang nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar menuntun, dan yang menuntun tenanan kan seperti itu kita itu sekarang itu memang zamannya seperti itu. Ya mungkin nggak tahu karena perubahan teknologi lah atau mungkin apa menurut saya. Betul sekali. Ya itu tadi loh Pak, gadget. Gadget itu memang ada plus minusnya. Plus minusnya ada negatifnya seperti itu. Anak itu jadi ketergantungan apa-apa gadget, semuanya gadget. Terus pengennya instan, nggak mau sulit-sulit kata Pak. Semuanya yang langsung bisa langsung instan, bisa langsung semuanya pokoknya. Terus siapa yang bisa dilibatkan kira-kira untuk mewujudkan tujuan Ibu Dian nantinya? Yang jelas karena sudah membuat kesepakatan juga, saya akan mengevaluasi juga kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, yang harus disepakati bersama-sama dalam satu kelas. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, yang jelas saya juga akan berdiskusi dengan teman sejawat, terutama Bapak Ibu guru produktif seperti saya, itu bagaimana cara mengatasi juga, apakah juga
mengalami hal yang Ya. sama seperti yang saya alami. Anak-anak itu kurang memperhatikan atau kurang fokus di saat pembelajaran. Jadi itu memang harus saya lakukan juga kerjasama dengan rekan sejawat dan wali kelas. Ya. Karena ada wali kelas tersebut sebagai penghubung saya biar menjembatani antara siswa dan wali murid ya Pak, karena itu hanya harus lewat wali kelasnya mereka masing-masing. Terus nanti kalau memang sudah parah, sudah nggak bisa diajak komunikasi, mungkin saya akan kerjasama juga kalau di SMK ada guru BK, bimbingan konseling tentang minat belajar anak itu seperti apa, kok tidak kondusif seperti ini. Jadi di pembelajaran saya kenapa kok mereka nggak bisa fokus, dari internal kah, dari eksternal kah, atau dari mana, saya akan mencoba mencari solusinya juga Pak, dengan rencana-rencana yang sudah saya buat tadi. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasinya? Kalau dalam waktu dekat jelas nggak mungkin ya Pak, karena memang untuk pembiasaan ataupun budaya itu kan tidak instan. Mungkin minimal 3 kali pertemuan. Kalau di saya memang 1 minggu itu 1 kali pertemuan di pembelajaran saya. Jadi mungkin saya tekankan di 3 kali pertemuan berarti 3 pekan ya Pak, maksimal bisa 4 sampai 5 pekan. Semoga itu anak-anak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan dan terus menjalankan apa yang sudah disepakati itu tadi. Iya. Terus saya setuju Bu dengan apa yang Ibu rencanakan, dengan tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat dan guru BK, terus dengan mungkin wali kelas yang bisa menghubungkan Ibu kepada anak-anak, terus dengan teknik-teknik atau dengan metode Ibu tadi. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Sepertinya ini Pak, nanti coba saya terapkan lebih lanjut nih Pak. Ya siap. Yes. Sebelumnya saya juga terima kasih sekali Pak Febri hari ini sudah mau mendengarkan curhatan saya, masalah-masalah yang saya hadapi pembelajaran dengan peserta didik yang saya alami. Sekarang saya sudah bisa menemui titik terang ya Pak, mungkin masalahnya semoga bisa teratasi dan tujuan pembelajaran tercapai. Amin. Bu memang hebat. Ibu insya Allah pasti bisa dengan rencana-rencananya. Semangat ya Bu. Pak Febri juga semangat dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Pak Febri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Febri. Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik ketika coaching melakukan atau menyampaikan permasalahannya, sehingga saat waktu observasi tadi saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi dari saya ketika Ibu melakukan coaching? Sangat boleh, monggo Pak. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan baik Bu. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin melatih lagi membuat pernyataan-pernyataan yang berbobot yang akan saya tanyakan kepada coaching, dan saya akan mengembangkan kompetensi yang saya ingin lakukan, yaitu sebagai coaching untuk mengembangkan potensi dari si coaching itu sendiri Pak.
Baik, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan ya Pak. Nanti setelah ada perubahan dari coaching, setelah melakukan rencana aksi yang sudah dibuat, mungkin saya akan merefleksikan tujuan dari coaching ini Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan, nanti saya tunggu coaching yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu bulan depan Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Dian sehatkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Febri. Pak Febri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Dian. Oh ya Bu Dian, rencananya Bu Dian ingin praktek coaching yang model kita coach pembelajaran coaching apakah benar? Iya betul sekali Pak Febri. Saya mau praktek coaching dengan model Pak Febri. Nah Bu, namun sebelum saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait besok, saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti Bu? Untuk targetnya saya ingin mencapai 4 target Pak. Yang pertama saya ingin mencari informasi tujuan utama dari coaching yang mau saya coaching. Terus yang kedua saya mau mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga bagaimana rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir yang keempat saya akan berkomitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan atau ditargetkan oleh coaching tersebut. Oh begitu ya Bu. Lalu bagaimana kompetensi apa coaching yang hendak Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan saya untuk menggali potensi dari si coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan si coaching tersebut. Jadi, saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri, Pak. Ya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi oleh Pak Febri nanti saat praktikum coaching. Di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang baik untuk coaching, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan potensi dari coaching. Ya, mantap sekali Bu, sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa Bu? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya raih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya Pak. Dan saya bisa memiliki keterampilan coaching yang baik. Seperti itu ya Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti lancar dan mencapai target yang Ibu rencanakan. Terima kasih, mohon doa dan supportnya, semoga acara coaching nanti lancar nih Pak. Amin, 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 amin. Ya, cukup sekian Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang juga. Pripun kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Ya, cuma ada beberapa permasalahan yang saya hadapi untuk saat ini.
Nggih, kelihatan kayaknya Pak Abu itu agak murung, kesal seperti itu. Betul sekali. Nggih. Pripun kita lanjut kegiatan coaching hari ini. Mungkin nanti saya bisa membantu Pak Abu untuk mencarikan solusi dari permasalahan Pak Abu. Baik, ya, silakan. Nggih. Pak Abu, coba ceritakan lebih lanjut apa permasalahan dari yang Pak Abu hadapi saat ini, Pak Abu. Iya, yang membuat saya menjadi murung, lemah, lesu itu ada beberapa permasalahannya saya dari saat ini. Ya. Itu terkait di lembaga saya, terutama pada peserta. Itu ada dua permasalahan. Yang pertama itu terkait dari disiplin peserta didik dalam memakai baju olahraga ketika kegiatan PJOK berlangsung. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait sama minat belajar peserta didik yang kurang berminat. Itu yang menjadi permasalahan dua-duanya itu. Terus bisa diceritakan lagi disiplinnya itu seperti apa yang peserta didik itu bisa kurang disiplin, terus minat belajarnya yang seperti apa, kok Pak Abu menganggapnya itu masih kurang seperti itu Pak Abu? Saya menganggap peserta didik kurang disiplin dalam berpakaian itu ketika setiap kegiatan PJOK berlangsung. Itu ada 1, 2, bahkan 5 anak itu kadang nggak memakai kaos olahraga. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, terus yang kedua, ketika kegiatan pembelajaran olahraga berlangsung, anak-anak itu kurangnya yang pertama minat dalam mengikuti pembelajaran saya, yang kedua mungkin kurang fokus dalam pada saat saya memberi ceramah atau materi yang mau dipraktekkan. Itu yang kurang fokusnya di situ. Berarti menurut Pak Agu, Iya. ini nanti tujuan coaching hari ini itu Pak Agu pengen seperti apa? Tujuan coaching hari ini saya menginginkan permasalahan saya itu bisa ada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri saya. Dan supaya nanti kedepannya saya bisa mengadakan pembelajaran yang baik tanpa ada permasalahan. Itu yang menjadi tujuan saya. Mudah-mudahan obrolan ini nanti, sharing-sharing kita nanti bisa membantu Pak Agu untuk mencarikan solusi dari kedua permasalahan Pak Agu tadi deh terhadap peserta didik yang tidak disiplin, terus yang kedua peserta didik yang kurang minat dalam mata pelajaran apa nih Pak Agu? PJOK. Tentunya saya kan guru PJOK. Oh mantan deh. Untuk ngajarnya di kelas apa nih Pak Agu? Kebetulan di lembaga saya itu kan guru PJOK cuma saya aja. Oh mantan deh. Kemarin itu saya itu minta ya boleh dikatakan asisten atau mungkin yang bantu lah. Kan karena ada yang saya tempat itu SD besar banget. Itu setiap kelas itu problemnya berubah. Dari kelas 1A, B sampai kelas 6A, B. Jadi setiap mengajar itu saya itu mengajarnya itu 2 kelas. Ya nggak ada asisten sama sekali. Saya atasi sendiri. Ya. Luar biasa ya Pak Agu. Ya itulah dari kebanggaan dari diri saya. Luar biasa. PJOK pastinya kalau setiap hari olahraga ya sehat buat Pak Agu juga ya. Sehat secara keseluruhan. Alhamdulillah. Untuk masalah yang dihadapi Pak Agu tadi, disiplin memakai seragam ya Pak Agu. Seragam. Terus kemudian minat belajar itu kira-kira ke semua jenjang atau kelas, mungkin kelas, kalau saya mendengar itu di SD itu ada kelas rendah, kelas tinggi, ngoten ya Pak Agu? Betul sekali Bu Dia. Itu pripun Pak Agu? Kalau dikatakan kelas rendah itu kan boleh dikatakan kelas 1, 2, dan 3. Itu kan dikatakan kelas rendah. Kalau kelas yang tinggi kan kelas 4, 5, dan 6. Yang jelas untuk pembelajaran di kelas rendah itu kan kita membutuhkan dari kesabaran yang ekstra. Ekstra yang telaten, yang lebih pendekatan sama murid lebih lagi. Karena apa? Kita kan kembali dulu lagi dari tidak ada asisten yang bantu. Soal umpama 2 kelas kalau kelas 1 itu sudah cukup merepotkan dia.
Nggih, nggih. Kelas 1 masih nggih. Masih kecil, iya. Kendalikan itu sulit. Betul sekali. Itu kan kebanyakan masih terbawa dari suasana TK. Nggih. Pokoknya bermain terus. Intinya itu. Kalau kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan modul, saya kira ya kita membutuhkan ketelatenan, mengajarkan satu persatu boleh dikatakan kayak gitu. Itu yang menjadi bermasalah. Berarti untuk disiplinnya, minat belajarnya itu hampir ke semua jenjang atau kelas pinten? Mungkin bisa. Hampir semua jenjang. Kalau minat belajar kurang itu hampir setiap jenjang. Dan itu semua anak atau beberapa anak saja Pak? Boleh dikatakan 50-50 atau 50 separuh-separuh. Kalau saya gini Bu ya, kalau mungkin jangankan 50, satu anak bagi saya suatu permasalahan. Karena kan saya sebagai guru TJOK itu sangat kritis sekali sama siswa. Itu Bu ya. Jadi saya itu pembelajaran saya itu berpihak pada murid. Sesuai kemarin kita kan diajarkan pendidikan untuk guru penggerak. Itu ilmu yang sangat-sangatlah bermanfaat sebetulnya. Dan itu pun sudah saya terapkan. Alhamdulillah. Diterapkan ya Pak. Dan sesuai banget. Oh sesuai banget. Membantu banget ya Pak. Sangat-sangatlah membantu. Kalau seperti itu nggak Pak permasalahan yang jenengan mau. Artinya kira-kira apa hambatan dari Pak Agung yang membuat siswa-siswa dari Pak Agung itu tidak disiplin, terus kemudian minat belajarnya kurang, hambatannya itu apa Pak Agung, bisa diceritakan? Yang jelas gini dia, kalau hambatan atau tantangan bagi saya itu kan mengondisikan pembelajaran yang kondusif. Suatu misal satu anak nggak pakai seragam itu kan kita kan toleran kita itu kan ditimbulkan dengan toleran. Kalau anak itu diikutkan pembelajaran, karena PJOK kan membutuhkan gerak yang bebas. Iya. Kalau nggak pakai seragam nanti, misalnya seragam hitam putih lah, kita ikutkan kan nanti yang pertama, nanti siswa yang lain itu menirukan. Iya. Yang jelas itu. Yang kedua, kalau gerak bebas, tapi yang robek, ya jelas itu. Ya kalau udah robek, siswanya pasti malu. Ya, saya kan menjaga itu. Terus kalau saya tidak ikut kan kasihan dia. Kan namanya olahraga kan biasanya kalau di lembaga SD kan olahraga kan sekali dalam 1 minggu. Itu pun diharapkan betul loh. Seperti kemarin pada waktu luka karya kan dari Sabtu. Itu kan kelas 2. Itu ditagih saya itu. Pak kok nggak olahraga? Saya rangkap gitu. Besok minggu depan. Pokoknya saya rangkap terus gitu sampai lupa siswa. Pokoknya membuat siswa itu senang gimana gitu ya. Saya. Didobel dari. Oh iya. Tapi akhirnya mengurangi jam teman-teman kelas, mungkin guru kelas atau orang yang lain badan. Yang jelas nanti kalau ada jam kosong saya isi, saya gunakan untuk pokoknya bermain itu. Mengasihkan ya kalau kan itu nggih. Namanya masih terbawa TK. Kalau anak kecil kan mintanya permainan terus gitu. Itu kalau untuk anak kelas 5, kelas 6, yang kelas 3 ini kok dia ngoten juga mboten Pak? Tentunya tidak. Tentunya ada metode yang lainnya. Kan tiap tingkatan anak itu kan mesti ada solusi tersendiri. Cara pembelajaran juga tersendiri. Kalau kelas besar saya gunakan metode problem basic learning. Oh, PBL itu Jadi karena kan mungkin sarana yang kurang memadai, prasarana yang kurang lengkap, terus metode pembelajaran yang selalu menonton itu yang menjadi permasalahan. Bukan permasalahan sebetulnya, cuma anak-anak itu bosan. Jadi kita harus bisa, kalau saya harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang berbeda, yang mengasihkan dan menggembirakan. Artinya Pak Agung membuat rencana pembelajaran yang berbeda-beda ya Pak Agung, supaya pembelajaran Pak Agung itu tidak monoton dan tidak sama, karena jelas studi kasusnya kan beda ya Pak, antara kelas rendah sama kelas tinggi ya. Iya, jadi betul. Metodenya juga berbeda-beda. Iya, metodenya jelas berbeda yang dilihat-lihatnya. Mungkin metode pembelajaran dari Pak Agung yang kurang menarik siswa. Iya. Jadi
minatnya itu kurang ngoten nggih, itu bisa dirubah dengan metode atau disesuaikan dengan metode yang Pak Agus inginkan seperti Iya. PBL itu tadi. Selanjutnya ke rencana asing ya Pak Agus. Kalau sudah seperti itu tadi Pak Agus, Iya. sudah anak disiplinnya nggak pakai, terus nggak pakai baju olahraga, Iya. jelasnya juga mengganggu bagi yang perempuan kan rok nggih, Nggih, rok. rok nggih, ya itu. Terus untuk yang kedua minat belajarnya itu kurang. Iya. Pak Agus itu terus bagaimana langkah selanjutnya? Rencananya seperti apa? Tetap saya nanti akan berdiskusi. Kalau anak dikasih tahu, kemarin sudah saya kasih seperti apa itu pendekatan. Pendekatan kan setelah pembelajaran yang tidak ikut atau tidak memakai seragam itu kan saya suruh masuk ke ruang saya. Dalam artian saya juga merangkap dia. Oh, Di merangkap. lembaga itu merangkap, tidak cuma guru PJOK. Kenapa Pak? Ya kadang ya dinas apa itu merangkap kesehatan, UKS maksud saya Oh, itu. ngoten ya, Iya. Pak. UKS terus kadang itu koordinator Ekstra. banyak sekali budian di lembaga saya. Kan SD besar. SD besar. Iya. Tapi Pak Agus ceritanya tadi sarana prasarananya memang harus perlu diupdate ngoten nggih, Pak? Iya, yang jelas itu nanti pembelajaran lebih menarik lagi. Lebih semangat lah bisa berdiri itu budian. Iya. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pembelajaran supaya minat siswa itu tadi bisa meningkat lagi Pak dalam pelajaran PJOK? Perubahan yang akan saya wujudkan itu tadi metode dari pembelajaran yang menuntun kita ceramah anak suruh praktek itu saya metode tadi program based learning tadi. Oh, iya. Jadi metode ceramah, penugasan, presentasi dan praktek Nggih. dan ditambah dengan permainan-permainan yang mengarah ke materi. Itu. Ngoten-ngoten. Iya. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut sudah jenengan terapkan di pembelajaran atau akan jenengan terapkan? Ini sebagian kecil, baru bagian kecil Bu dia. Oke. Ini sudah saya terapkan, cuma Oke. nanti untuk keseluruhannya masih dalam proses. Oh, maka. Iya. Padahal setahu saya kan biasanya anak-anak itu kan memang anak SD khususnya itu kan keaktifannya lebih proaktif gitu Pak. Betul. Tapi lebih kok positif. ini tapi juga masalah yang menjadi menarik sekali, kok minatnya kok kurang gitu. Jadi mereka apa sakarepe dhewe ngoten apa pripun apa seperti apa? Minatnya itu seperti apa? Betul Bu Dian. Kalau keaktifan memang kalau dikatakan aktif ya sangat-sangat aktif. Tapi kadang banyak yang ngawur. Iya. Disuruh sini, disuruh lari ke selatan, tambah lari ke utara. Oh, Kan mumet itu gitu. Nah itu itulah guru PJOK harus pintar-pintarnya atau pandai-pandainya apa itu sabar dan telaten. Karena yang dihadapi anak kecil. Iya, ekstra sabar. Ya. Terus kemudian terus mengingatkan. Yang jelas itu selalu mengingatkan bagi anak yang tidak memakai seragam dan tidak bosan-bosannya kalau saya itu mengingatkan benar. Setiap di lembaga saya gini gitu ya. Sebelum pembelajaran dimulai kan tetap kita adakan senam dari Selasa sampai Sabtu. Setiap hari sebelum. Setiap hari kecuali hari Senin upacara. Oh, Iya. Dan setelah senam kita kumpulkan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu setelah dikumpulkan kita menyanyikan lagu wajib. Iya. Setelah itu baru pembacaan Asmaul Husna. Oh, iya. Itu setiap hari kecuali hari Minggu dan Senin. Kalau Minggu libur ya Bu dia. Pasti kan libur. Kalau Senin upacara. Iya. Jadi kan Berarti ya diterapkan itu. Selasa Iya. sampai Sabtu nggih, Pak. Sangat itu. Ya. Sebelum Sebelum pembelajaran setelah Pembelajaran. senam. oh, nggih. Atau mungkin jam-jamnya PJOK itu pas waktu panas-panasnya siang, jadi minatnya agak kurang, anak-anak capek Pak atau gimana? Sempat ada keluhan seperti itu nggak Pak? Ya kita lihat untuk pembelajaran. Kalau ada mungkin anak-anaknya itu ada yang merasa capek Pak, ada yang bilang Pak capek, waktunya istirahat, Pak minum. Itu setiap pembelajaran
Saya kira sudah pernah gitu. Ngoten nggih, Pak. Setiap pembelajaran kan namanya anak itu kalau sedikit, kalau nggak sesuai dengan hati nuraninya, olahraga nggak sesuai itu kan cepat bosan. Jadi mintanya istirahat, bermain gitu kan terus. Jadi nggak mau masuk ke materinya itu. Nggak biasa sulit, yaitu makanya guru PJK kan harus menyesuaikan, harus gimana mengarahkan anak itu bisa menerima materi yang diberikan pada waktu itu. Supaya pembelajaran tetap tercapai. Tercapai, ya. Terus tadi rencananya sudah Pak Aku sudah sangat bagus. Mungkin ada permasalahan yang ingin disampaikan lagi selain minat, selain tidak memakai seragam semestinya selama pembelajaran PJOK di pembelajaran Pak Aku. Rencananya tadi sesuai yang Pak Aku bilang itu adalah problem based learning ya? Iya, problem based learning. Iya, udah. Ada yang perlu disampaikan lagi mungkin Pak? Mungkin kalau ada permasalahan yang lain mungkin nggak permasalahan sebetulnya begini. Cuma masalah dari kegiatan yang terlalu banyak. Dari Pak Agungnya atau dari sisi? Ya dari lembaga memang menghendaki kan lembaga saya itu kan besar, otomatis kan kegiatan-kegiatan seperti ekstra itu kan diadakan semuanya. Ada ekstra bulu tangkis, ada ekstra bola voli, sepak bola. Gitu ya. Betulnya bukan jenuh, kemudian cuma waktu saya. Waktu saya itu kadang kan ada apa itu pembelajaran, menyiapkan pokoknya bahan-bahan apa, nah itu kan benturan sama waktunya itu yang menjadi permasalahan itu. Cuma ya kita ya pandai-pandainya untuk mengatur waktu lah. Bahkan waktu untuk keluarga pun saya korbankan itu demi mencerdaskan anak bangsa itu. Pelayanan 24 jam. 24 jam. Terus kemudian tindak lanjut dari permasalahan Pak Aguk tadi. Tindak lanjutnya permasalahan adalah saya akan berkomitmen bahwa saya akan selalu meningkatkan pembelajaran saya khususnya di PJOK dan lebih lagi pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya itu boleh dikatakan guru yang kritis. Murid sakit, batuk aja saya bingung dia. Saya biasa antarkan ke puskesmas itu biasa. Iya, saya antarkan. Pusing sedikit, saya antarkan pulang. Kalau mau anaknya. Itu biasanya gitu. Kritis saya. Terus untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, siapa saja yang Pak Aguk libatkan Pak Aguk? Yang jelas ibu kepala saya yang terhormat. Ibu kepala saya yang terhormat sekali sama teman sejawat dan melibatkan semua warga sekolah. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Itu pun juga wali murid juga saya. Wali murid jelas ya. Sangat bantu, kontribusi wali murid itu sangat luar biasa kalau di lembaga saya itu. Luar biasa sekali. Kalau ada kegiatan apapun kami tidak mungkin meninggalkan wali murid, selalu diikutkan untuk kontribusi kolaborasi lah, perpaduan biar nanti program apapun bisa berjalan dengan lancar. Itu di lembaga saya. Kalau sudah seperti itu, mungkin kira-kira berapa lama target waktu yang Pak Aguk rencanakan untuk mencapai atau untuk terlaksananya tujuan dari rencana aksi Pak Aguk itu tadi? Target saya sebetulnya sesegera mungkin. Karena apa? Kita tidak boleh menunda-nunda waktu untuk pembelajaran peserta didik itu bisa berjalan lancar. Gak boleh. Kalau saya itu berkomitmen, saya harus mencerdaskan anak bangsa itu tadi. Jadi saya sesegera mungkin lah. Saya kan tidak lanjuti. Ya paling enggak ya 2 bulan lah. 2 bulan. Lama bu dia jadi. Dia tergantung mereka ya satu minggu lah. Insya Allah nanti saya tindak lanjuti. Semoga rencana yang sudah Pak Aguk itu tadi bisa diterapkan juga. Bagus sekali rencananya Pak Aguk. Guru PJOK bu dia. Harus bangga lah paling tidak. Bagus sekali, memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi juga. Rencana-rencana tadi juga sudah semoga saja bisa menyelesaikan walaupun belum dicoba ya Pak Aguk beberapa.
dan minat peserta didik juga semakin meningkat lagi untuk mengikuti pembelajaran, serta mereka bisa disiplin dalam memakai seragam sesuai ketentuan lembaganya Pak Agu. Jika waktunya PJOK berarti harus memakai seragam PJOK olahraga seperti itu. Lengkap nih Pak. Lengkap, mulai dari celana sampai pakaian. Lengkap. Terus untuk sepatunya juga nih Pak Agu. Kita kondisional. Oh, kondisional. Ya. Oke Pak, sepertinya cepat untuk sesi coaching hari ini. Semoga yang sudah Pak Agu utarakan tadi bisa membantu menyelesaikan permasalahan Pak Agu, dan semoga minat serta pendidikan yang ada di lembaga Pak Agu bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Amin, amin, amin. Ya. Oke, terima kasih Pak Agu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak David. Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik ketika coaching melakukan atau menyampaikan permasalahannya, sehingga saat waktu observasi tadi saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Lah, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi dari saya ketika Ibu melakukan coaching? Sangat boleh, monggo Pak. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan baik Bu. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin melatih lagi membuat pernyataan-pernyataan yang berbobot yang akan saya tanyakan kepada coaching, dan saya akan mengembangkan kompetensi yang saya ingin lakukan, yaitu sebagai coaching untuk mengembangkan potensi dari si coaching itu sendiri Pak. Baik, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan ya Pak. Nanti setelah ada perubahan dari coaching, setelah melakukan rencana aksi yang sudah dibuat, mungkin saya akan merefleksikan tujuan dari coaching ini Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan, nanti saya tunggu coaching yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu bulan depan Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Ya.